gizi? Ya, baiklah. Kita akan lihat di sini, Ibu akan menjelaskan tentang gizi pada remaja. Yang pertama itu pengertian gizi. Apa itu gizi? Gizi adalah proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses absorpsi. Absorpsi itu artinya penyerapan, transportasi, penyaluran, penyimpanan, dan metabolisme, serta pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Itu adalah pengertian gizi pada umumnya. Oke, prinsip gizi pada remaja. Mengapa kita harus tahu prinsip gizi pada remaja? Bahwasanya pada masa remaja itu saat terjadinya perubahan-perubahan cepat dalam proses pertumbuhan, nah kognitif maupun psikososial. Pada masa ini terjadi kematangan baik itu seksual, tercapainya bentuk dewasa. Karena kematangan ini terjadi karena fungsi endokrin dan fungsi hormon. Nah, pada saat proses kematangan fisik ini juga maka terjadilah perubahan kalori kita. Lanjut. Kebutuhan gizi seimbang. Apa saja yang dibutuhkan oleh remaja untuk mencapai gizi seimbang? Nah, pada remaja itu harus terkontribusi 30% lebih dari total asupan kalori remaja setiap hari. Jadi kita harus menyiapkan kudapan yang mengandung yang pertama tinggi lemak, gula, dan natrium. Nah, ini juga dapat meningkatkan risiko kegemukan dan karies gigi kita. Itu gigi terutama kalau kita kekurangan kalsium. Pizza, kemudian es krim, gorengan, donat, makanan yang banyak mengandung gula ya, yang banyak mengandung gula. Ini seperti es krim, kadang ada gula buatan, pengawet, dan macam-macam. Ini juga adalah cemilan yang banyak mengandung lemak dan natrium. Lanjut lagi. Nah, apa saja kira-kira yang menyebabkan masalah gizi pada remaja? Yang pertama, obesitas. Kalau banyak memakan makanan yang mengandung lemak, ya, mengandung natrium, itu akan menyebabkan masalah pada remaja. Yang terutama itu obesitas. Yang kedua, menyebabkan anemia. Kalau kita tidak mengkonsumsi makanan sesuai dengan gizi makanan yang mengandung nilai gizi, maka ini menyebabkan anemia. Anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi. Oke, lanjut. Mengandung zat besi. Nah, apa itu zat besi? Zat besi itu berfungsi dalam pembentukan pigmen sel darah merah atau disebut juga dengan hemoglobin. Ditemukan pada apa saja zat besi ini? Pada makanan, yaitu kita bagi menjadi makanan hewani dan makanan nabati, hem dan non-hem. Nah, makanan hewani yang berasal dari hewan itu contohnya daging merah, hati ayam atau sapi, ikan, dan tiram. Itu dari hewan. Kalau dari nabati itu artinya dari tumbuh-tumbuhan. Contoh dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat besi, kacang-kacangan, ya, kemudian bayam, asparagus, tomat, biji wijen, tahu, dan kacang kedelai. Ini adalah contoh-contoh yang mengandung zat besi. Yang kedua, makanan kita harus mengandung kalsium. Apa itu kalsium? Nah, kalsium itu fungsinya adalah untuk pembentukan tulang dan gigi serta proses kontraksi dan relaksasi otot. Nah, kalsium itu terdapat di mana? Ini kalsium kita dapat temukan di susu, prok olahan, ya, kacang kedelai, dan
produk olahannya. Ya, kalau kedelai ini misalnya tempe, ya kan, tahu, kemudian ikan sarden. Nah, beberapa sayuran diantaranya brokoli, bayam, dan kol. Tidak tahu ya nanti ya. Nanti kita lihat gambar-gambarnya. Nah, yang ketiga yaitu asam folat. Asam folat ini berfungsi dalam pembentukan sel dan sistem saraf, termasuk sel darah merah. Nah, asam folat ini di mana saja kita temukan? Ini di jenis kacang-kacangan dan sayuran seperti bayam, brokoli, kacang tanah, almond, nori, serta hati ayam dan kuning telur. Nah, ini kita banyak kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu harus mengandung vitamin A. Vitamin A ini berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan, untuk pemeliharaan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi harus kita konsumsi, dan untuk penglihatan yang baik, apalagi kita usia kita masih remaja, penglihatan kita harus kita jaga. Ya, ini ditemukan pada susu, keju, kuning telur, hati, dan berbagai ikan yang tinggi kandungan lemaknya. Nah, serta pada buah-buahan berwarna hijau, sayuran daun hijau, dan di sini sudah jelas ya. Jadi tadi ada 4 macam zat gizi yang kita perlukan agar kita tidak kekurangan asupan gizi pada usia remaja. Yang pertama tadi apa? Zat gizi. Yang kedua, kalsium. Yang ketiga, asam folat. Yang keempat, vitamin A. Silakan kalian membentuk 3 kelompok. Kita akan berdiskusi mengenai asupan makanan. Ini ibu bentuk deretan ini kelompok 1, silakan. Ini kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan berkelompok. Ya, silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Ayo berangkat. Kalau siapa pindah? Zat besi tidak ada. Zat besi. Tiram itu zat besi. Yo, zat besi kita sium. Zat besi. Zat besi. Tahu. Tahu kalsium. Vitamin A. Hati ayam. Tadi itu zat besi. Ya, sudah semua anak semua? Sudah? Ya, kalau sudah, kita akan
diskusi sebuah penjelasan mengenai kekurangan gizi pada remaja. Kita akan menunjukkan bahwasanya remaja membutuhkan zat-zat gizi berupa zat besi, kalsium, asam folat dan vitamin A. Adapun zat-zat besi tadi seperti kalsium, asam folat, zat besi dan vitamin A itu terdapat pada makanan. Dan kalian sudah paham semua, ini sudah benar semua mengenai pengelompokan zat asupan makanan. Nah, sekarang mudah-mudahan dari edukasi gizi ini dapat bermanfaat pada kalian semua, dapat diimplementasikan di rumah ya untuk kalian konsumsi sehari-hari. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan